Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut cantik tanah air Ayu Ting Ting, ungkap kondisi Ruben Onsu. Ruben Onsu sakit, kondisi kesehatannya yang sempat menurun membuatnya terlihat lebih putih namun nampak pucat. Ayu Ting Ting yang hampir setiap hari bertemu dengannya tak mengira bahwa Ruben Onsu sedang sakit. Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dirinya mengira suami Sarwendah itu menjalani perawatan kulit. Tak terbesit di pikirannya kalau Ruben Onsu ternyata sakit. Akan tetapi Ayu Ting Ting tak bertanya langsung pada Ruben Onsu soal perkiraannya itu. Oleh karenanya ia tak tahu bahwa Ruben Onsu sakit. Meski begitu, Ayu mengatakan bahwa saat ini Ruben sudah kembali sehat. Ia juga berharap sahabatnya itu bisa terus sehat. Sekedar informasi, kondisi kesehatan Ruben Onsu belakangan ini memang dikabarkan sedang tidak baik. Ayah 3 anak itu diketahui sudah 2 kali dirawat untuk menjalani transfusi darah. Sayangnya, belum ada penjelasan secara pasti penyakit apa yang saat ini diderita Ruben Onsu. Suami dari Sarwendah itu hanya sempat berkata bahwa ada gangguan kesehatan di bagian kepala. Ruben Onsu pun berencana menjalani pengobatan di Singapura. Berikut wawancara dengan Ayu Ting Ting. Tapi Bu Ayu, Bilkis excited gak punya sepupu? Seneng banget dia, walaupun agak-agak takut dikit kali ya, takut rasa saya galakin dicubitin. Konsep acaranya hari ini apa nih Bu Ayu? Konsepnya ya biasa aja sih ya Mas, kayak acara-acara di luar biasa aja gitu, maksudnya sekalian syukuran juga gitu kan, udah 4 bulan. Kalau Teh Ayu sendiri nih, kan tadi pengen jadi tante nih, terus yang sendiri Jagung gimana ngedes sih ya? Kak? Sebenarnya setiap hari Mbak, malah saya udah punya banget gitu. Oke, saya jadi ketularan seneng Korea lagi gara-gara anak, tapi seneng sih. Ada mobil, lensa dulu. Taruh. Tahan. Ayo Pak. Cuma dia masih bingung nih, masih mau bilang apa mau, dia nggak pernah nolak. Asal anak ini pengennya tuh Korea? sih. Tapi kebingungan gak sih artinya keluarga juga kalau Ikis lagi Bisa berasa Bilkis tuh kan gitu nyari sih masuknya anon. tadinya kemarin karena di rumah kan biasanya kalau ngangkat galon kan doim dulu tuh pindah-pindahin dus udah kan ayah udah 60 tahun mantan tenaganya kan beda, kalau bisa mah jangan terlalu capek. Tapi Ayah pernah ngeluh gak sih? tapi suka ada keluhan nggak kalau lagi syuting bareng? Enggak, dia mah nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa. Makanya kan kita nih teman-teman dekatnya suka kaget aja di bercanda baru nggak kelihatan coklat. Pas waktu dia pulang habis video PPK kalau nggak salah, saya ngeliat dia pakai tangan pendek waktu live, saya ingat banget dalam hati saya, bocah sudah putih kan ya? Cuma saya nggak ngomong ke dia gitu. Nah pas baru berapa hari itu baru tuh dia ngomong sakit terus tapi kayaknya sih alhamdulillah udah kembali lagi sehat, udah kembali lagi ini lagi Saya kan kata tanggal 21 dia mau keluar negeri yang mau operasi gitu. Teh Ayu udah tahu? Udah tanggal 21. operasi apa lagi Dia senang sakitnya, belum tahu saya malah belum enggak belum cerita apa? belum soalnya baru tahu saya. Teh Ayu yang kemarin pakai baju India nih banyak yang bridgingin di komentar gimana sih baju India? Teh Ayu pakai baju India, pakai Oh hitam-hitam acara itu Rise ya. Ustad uji gimana Di komen banyak yang ya cantik. alhamdulillah masih dibujuk cantik mah ya. Dikit lagi dong soal Ruben, karena dia bilang juga penyakitnya itu disambung dengan katanya dibikin orang. Wallahu alam ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang jelas saya minta doa aja lah sama semua mudah-mudahan Ruben dan keluarga semuanya dilindungi dan cepat kembali ke sehat. Tapi percaya nggak sih Teh Ayu sama gitu-gituan? Nggak berani ngomong saya. Wallahu alam lah ya. Ya Pribadi pernah ngalamin nggak kayak gitu?
ya nggak bisa saya jelasin juga ya gimana ya. Susah ya. Ya pokoknya doain aja lah. Minta doanya aja. Oke. Iya. Berita selanjutnya, suami Zaskia Gotik diminta tanggung jawab atas kehamilan seorang wanita. Kerabat Verano Siliana, wanita yang diduga dihamili oleh Sirajuddin Mahmud, akhirnya buka suara terkait permasalahan yang tengah jadi perbincangan publik. Kerabat Verano, Indra Tarigan, mengatakan bahwa Verano atau lebih dikenal dengan Ines itu memang pernah memiliki hubungan khusus dengan suami Zaskia Gotik itu. Indra Tarigan mengatakan Verano atau Ines mengenal Sirajuddin sejak 2019 lalu. Kemudian Verano mengaku hamil anak Sirajuddin pada 2020 yang pada saat itu Zaskia Gotik hamil anak pertama dari suaminya. Indra Tarigan pun membawa sejumlah bukti beberapa lembaran percakapan antara Sirajuddin dengan Verano saat keduanya menjalin hubungan. Untuk soal gugatan Verano Siliana kepada Sirajuddin Mahmud Sabang, Indra Tarigan mengatakan Verano Siliana hanya ingin anaknya diakui. Diketahui sebelumnya Sirajuddin Mahmud dituding berhubungan dengan wanita lain yang merupakan model asal Jogja yang bernama Verano Siliana. Namun setelah kabar tersebut tersabar dan proses hukum berjalan, Sirajuddin bak menghilang. Pasalnya Sirajuddin tak datang di sidang perdana gugatan pengakuan anak yang dilayangkan oleh Verano. Verano kabarnya sudah mencoba menghubungi Sirajuddin Mahmud secara baik-baik. Akhirnya menggugat Sirajuddin ke Pengadilan Negeri Cikarang pada 20 Juni 2022 karena tidak mengakui anak yang telah dilahirkan oleh model cantik tersebut. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan. Bang, apa yang ada nomor Kennedy? Kennedy Hakim ada nggak nomornya sama Bang? Oh, coba hubungi Kennedy Bang ya, bentar. Bentar ya Bang. Aku ada nomornya, tapi nggak bisa dihubungi. Biar gak kaget gitu dianya. Kan tadi kata dia takut mentalnya dia kan, ya, makanya di Kabang dulu aja. Gila, saya juga ngomong gini juga orangnya. Mana ya? Renita ada nggak ya Renita ya? Oh, Kennedy, kirim nomor Kennedy dong. Kirim nomor Kennedy ya. Sekarang ya Pak. Nah. Dadah anakku, bye-bye. Terberkati. Bye-bye anakku, ya bye-bye. Aku punya anak loh. Anakku 8. Berapa dulu ya sampai ya. Itu kampungnya. Bungkus. Nah, bungkus. Ya, lu mah ngeliput. Bayar taksi gitu loh nanti ya, kalau ngeliput ya. Oh gitu. Musik berisik ya? Itu jadi kasih bang Indra. Apa yang penting aja jangan kayak yang lain. Siapa lagi? Dia kata mulu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Bang Ines sendiri nanti bakal muncul Bang? Apa? Ada kemungkinan tidak Ines akan muncul? Kalau feeling gua sih 50-50 ya. Oke. Kalau misalnya memang dia udah merasa tertekan,
pasti akan muncul melakukan perlawanan. Tapi kalau misalnya memang nggak bakalan. Bang, ini ada cerita nggak bang? Mungkin kenapa sih kan waktu itu tahu kalau Julian sudah milik Presiden Gotik, apalagi sudah mengandung anaknya gitu bang? Kenapa dia mau gitu? Nah, makanya aku bilang tadi kan dia namanya orang kondisi malam minum. Ya kita nggak pernah tahu ya. Ya mungkin dari situ mungkin menurut aku ya, tapi nggak tahu juga mungkin nanti mereka juga saling mencintai, gue nggak ngerti dah. Tapi kehidupan Ines jadi sulit nggak sih ketika punya anak tapi ibaratnya tidak diakui gitu bang? Pasti. Jadi kehidupannya mungkin nggak bisa ngeliat lagi karena Pasti sekarang kerjaannya cuman jaga anak sama desain. Desainer sama apa namanya? Togel. Dia udah nggak lagu dari mulai lagi deh. Berarti dia hidup sehari-hari dari desainer. Desainer. Dari Facebook bisa kasih video call. Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal murka. Dodi Sudrajat rayakan ulang tahun gala di rumah hasil donasi. Haji Faisal mengaku marah dengan sikap Dodi Sudrajat baru-baru ini. Diketahui Dodi Sudrajat nyelonong datang ke rumahnya untuk merayakan ulang tahun gala Sky Andiansyah, padahal dalam posisi tidak ada orang pada Kamis 14 Juli 2022. Bahkan Haji Faisal mempertanyakan apa masih ada rasa malu pada diri Dodi Sudrajat. Pasalnya, rumah yang didatangi oleh ayah mendiang Vanessa Angel itu sempat dilaporkan Dodi ke Kemensos lantaran menggalang dana untuk membeli rumah tersebut. Bahkan menurut istri Haji Faisal, Dewi Zuhriyati, kelakuan Dodi Sudrajat sangat aneh dan harusnya hal itu tidak perlu dilakukan. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Itu sempat dilaporkan ke Kemensos. Agar orang yang atas nama siapa yang mengumpulkan dan satu-satunya Marisa sama istri saya. Nah, agar orang-orang yang mengumpulkan ini bisa dikenakan hukum pidana. Tentu istri saya kan. Kemudian ternyata karena menurut pihak hukum waktu itu pengumpulnya tidaklah ada masalah karena penggunaannya benar. Kemudian dilanjutkan juga ke Kemensos. Dan Kemensos juga periksa bahwa uang itu benar penggunaannya tidak ada masalah. Nah sekarang kenapa dia datang ke sini itu bagi saya kontradiksi. Gimana taruh muka ya kalau menurut saya ya. Bisa dibilang menelan ludah sendiri. Oh mungkin lebih dari itu. Kalau anda lebih dari itu kalau menurut saya sih. Ya. Kita kan punya apa ya punya. Berena HP-nya kan. Malu juga. Saya. Tapi dari Bang Sandi tentang insiden kemarin dari pihak lawyer yang akan mengambil langkah hukum ya? Apa belum Bang Sandi atau seperti apa? Iya karena kan sudah ada buktinya. Ada perintah dari Pak Haji untuk menjalankan proses hukum, beliau masih memaafkan ya kita mengikuti apa kata hukum. Tapi kan sudah disampaikan tadi bahwa ini yang terakhir dan kita juga memberikan informasi secara terbuka bila mana terjadi lagi ya kita akan membuat laporan. Mungkin sedikit Kak Frans, gimana Kak Gala udah di tangan yang tepat ketua perwakilan UTI mungkin sama Fadli. Bang Fadli ya. Gala udah berada di tangan yang tepat, gimana mungkin Kak Frans keponakannya? Aku kalau sama Gala, alhamdulillah Gala kan senang di sini bisa kalian lihat langsung, apalagi yang ulang tahun kemarin Gala happy, sama lingkungan juga happy, sama keluarga happy semua sih, alhamdulillah. Gala juga sering ngasih aktivitas juga bagus kan, sehat. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Yasmin Wildblood. Akui lebih lelah saat hamil anak ketiga. Artis Yasmin Wildblood kini tengah mengandung anak ketiganya. Di kehamilannya saat ini, istri Abiyato tersebut mengaku lebih lelah dibandingkan dengan sebelumnya. Artis 29 tahun itu juga mengaku mengalami morning sickness yang lebih lama.
Apabila pada kehamilan sebelumnya merasakan mual selama 3 bulan, kali ini Yasmin harus merasakannya selama 5 bulan. Berbicara mengenai kelelahan saat hamil, kondisi tersebut merupakan hal yang umum terjadi dikarenakan berbagai faktor. Berikut wawancara dengan Yasmin Wilblood. Paling kayak misalnya lagi pula juga kayak barang-barang yang penting tuh kayak stroller, sterilizer, apa gitu kan masih ada dari anak yang pertama kedua gitu. Jadi sekarang tuh paling belanjanya tuh baju gitu-gitu aja sih karena kan beda gender. Artinya ini gendernya mungkin apa Kak? Yang sekarang dengan yang sebelumnya? Perbedaannya adalah yang ini lebih engsok, lebih capek. Ini ngomongnya gue orang ngos-ngosan karena ada si 2 anak yang harus diurusin kan, terus badan tuh kayaknya udah nggak se-fit dulu gitu, jadi sekarang tuh gampang capek. Kayak tadi di dalam juga banyakan duduk, udah nggak kuat terlalu lama berdiri, kelamaan jalan-jalan tuh capek. Kak, ini jenis kelamin udah ketahuan? Udah laki-laki. Udah 2 kali perempuan. Happy lah, udah komplit jadinya. Nama Sama sekali nyari aja belum, makanya karena anak ketiga kali ya udah cuek banget ya, jadi barang aja belum siapin, terus nama aja belum nyari. Gitu deh, tapi kan kayak sebenarnya terkenal kalau bikin nama anak tuh panjang-panjang ya. Nah ini gimana? Mungkin akan panjang lagi seperti kakak-kakaknya? Sebenarnya dibilang panjang banget juga enggak. Nama anakku tuh cuma 4 kata. Cuman emang per namanya tuh panjang. Jadi kesannya kayak panjang banget. Sedangkan nama keluarga suamiku aja tuh juga panjang gitu. Jadi sebenarnya cuma 4 kata. Cuman memang per katanya itu tuh yang panjang. Jadi mungkin ya yang nggak bakal jauh beda lah namanya. Sama yang pertama kedua pasti rada panjang juga. Harus ada nama keluarganya juga yang... Iya dong, kan nama family name harus dimasukin dong kan nama anak. Hamil anak cowok ngidam sepeda nggak sama anak? Aku dari hamil pertama sampai ini nggak ada ngidam sih. Cuman yang ini emang di awal kehamilan tuh lebih apa? Muntah-muntahnya tuh lebih, maboknya tuh lebih lama sampai 5 bulan. Sedangkan yang pertama sama kedua tuh cuma 3 bulan gitu. Jadi yang ini lebih lebih gak fit aja sih. Jarak antara anak pertama, kedua, dan ketiga ini berapa? Semuanya 3 tahun pas. Oh, memang sudah di planning seperti itu? Nggak di planning, tapi sepertinya kayak keluarga berencana ya. Padahal nggak di planning, emang kebetulan, nggak sengaja. Iya, bisa liburan berempat. Mungkin gimana liburan dalam kondisi hamil? Capek, tapi seru. Sekali-sekali butuh juga sih quality time tanpa ada orang lain di situ. Misalnya nggak ada keluarga lain, terus juga nggak ada susah yang bantuin. Jadi bener-bener mengetes teamwork antara aku dan suami gitu. Dan itu 7 hari cukup sih. Kayak kalau lebih dari 7 hari gue udah nggak kuat. Itu bisa dibilang baby moon atau gimana Kak? Dibilang baby moon juga enggak sih ya, secara bawa 2 anak lagi. Cuman kan anakku yang gede udah mau masuk SD, jadi lagi libur sekolahnya lumayan lama. Jadi ya udah sekalian bawa dia liburan lah. Gimana mungkin anak juga udah mau masuk sekolah minggu depan, persiapannya mungkin gimana nih? Persiapan anak juga belum gimana-gimana sih. Paling minggu depan mau ke sekolahnya, ada orientasi gitu-gitu aja sih. Tapi belum ada persiapan gimana-gimana. Suami makin ini nggak ekstra mungkin sama kayak Yasmin? Enggak, dia mah cuek. Suami aku dia cuek banget. Jadi nggak ada perhatian ekstra. Kayak harus aku yang ini deh, bikin drama kecil biar diperhatiin. Kalau enggak sih dia cuek banget. Hamil besar tuh pembuahannya kegiatan nggak sih? Lumayan sih. Jadi ya paling kayak hari ini datang ke acara gitu aja, 2 jam habis itu pulang. Berita selanjutnya, rilis single baru Syifa Haju sempat tak percaya diri untuk bernyanyi. Pemain peran yang kini telah menjadi penyanyi yaitu Syifa Haju mengaku sangat suka bernyanyi sejak ia masih kecil. Bahkan dirinya sempat bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Kendati demikian, wanita bernama lengkap Syifa Safira Nur Aisyah ini ternyata sempat merasa tak percaya diri alias tidak pede. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menjadi penyanyi. Kata Syifa Haju, dirinya takut jika banyak orang yang tak menerima kemampuan suaranya.
Lebih lanjut, Syifa kini telah mulai untuk memberanikan dirinya terjun di dunia musik tanah air. Ia kini telah merilis single kolaborasi bersama dengan Arsy Widianto. Syifa menuturkan jika ia tidak menutup kemungkinan apabila ke depan dirinya nanti akan fokus menjadi penyanyi selain menjadi artis. Berikut wawancara dengan Syifa Haju. Mas Yofi tuh langsung mainin melodinya di piano, terus lagu yang ini nih, Cinta Terakhir. Lagu ini. Okay. Terus aku sama manajerku, terus baru melodi awal aku masih kayak, aduh enak banget kalau melodi awalnya dong. Terus ditawarin, ayo kamu mau nggak gitu collab sama Arsy. Langsung dijawab apa? Tunggu dulu mas, tunggu dulu sih gitu. Aduh pengen banget gitu. Kalau bisa langsung hari ini juga kita mulai. Luar biasa, mantap. Karena emang apa ya, suatu kehormatan banget sih aku bisa dipercaya sama Arsy, sama Mas Yofi untuk bergabung dalam proyek ini gitu. Apalagi aku memang sudah mengagumi karya mereka dari dulu. Aku juga selalu mendengarin karya-karyanya Mas Yofi sama Arsy gitu. Jadi senang banget sih bisa dipercaya. Oke, apakah sebelum Arsy udah ada pilihan sebelumnya tapi tiba-tiba langsung ke kenapa sih? Emang gak ada pilihan lain sih. Karena emang pas lagi bikin, aku tiap menulis sesuatu memang aku selalu membayangkan ya siapa, jarang kali aku nulis kayak tanpa ada kebayang bisa lagu buat siapa, random tiba-tiba nanti ke siapa. Biasanya aku udah kayak, oh ini kayaknya buat siapa kayak gitu. Oke, jadi berarti lagu ada dulu baru cari partner. Bukan cari partner dulu baru ada lagu. Ada lagu, tapi udah kebayang ini contohnya cara nyanyi gitu ya. Terus langsung ya udah, apa langsung nelfon. Langsung ketemuan. Berapa lama berarti proses dari Arsy bikin lagu sampai akhirnya ajak Syifa sampai akhirnya yuk kita workshop? Kayaknya sekitar cukup lama sih, cukup lama, berapa bulan. Kayak kita ketemu tuh November tahun lalu ya. Iya benar. Mulai workshop. Jadi dua-duanya jadwalnya susah ngaturnya ya. Jadi ke situ ya, yang satu sibuk juga ya. Alhamdulillah. Nah akhirnya bisa ketemu jadwalnya terus di berapa hari tuh sampai akhirnya jadi ini single ini. Kita tuh sebenarnya pengerjaannya cukup lama juga ya. Bahkan workshop yang pas datang sama Mas Sanjay langsung kayak, oh ini suka dari kita cari jadwal lagi. Iya masih workshop lagi. Itu dari hari itu sampai ketemu jadwal lagi tuh berminggu-minggu tuh biasanya tuh ya. Lumayan. Berapa minggu gitu. Iya benar. Nah ini kan kendala jadwal ya. Itu gimana cara kalian bisa dapat chemistry dalam sebuah lagu? Mungkin kalau video klip bisa lah gitu ya. Ini kan aku kan lebih harus ada jiwanya gitu kan ya, soalnya gitu ya. Gimana sih Pak? Kalau karena kita kenalnya udah lama juga kan sih. Jadi... Terus juga aku sama Arsy tuh udah apa ya, udah nyaman banget gitu loh, kayak nggak ada distance lagi. Jadi juga kerja sama Arsy emang ya udah ngerasa nyaman aja gitu. Even nyanyiin lagunya kan kita dibantu juga sama vocal director kan, dan Kabar Sena ngebantu banget sih. Oh sama Kabar Sena ya? Wah luar biasa. Arsy emang bisa bikin ini ya, pakai selalu nyaman ya sih ya? Oke itu tips dan triknya. Terus akhirnya keluar si Cinta Terakhirku ini, mungkin bisa dijelasin sedikit. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.